Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Ruang Info. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait tentang penerimaan mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Adapun informasi ini saya ambil berdasarkan surat pengumuman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6412 garis miring B garis miring GT titik 00.05 garis miring 2023. Oke, adapun informasi yang berada dalam surat pengumuman ini adalah kita sama-sama terkait persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Jadi berdasarkan informasi yang berada pada surat pengumuman ini, terdapat 10 buah persyaratan yang harus teman-teman ikuti apabila teman-teman ingin mendaftar di seleksi PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Adapun persyaratan yang pertama itu tentunya merupakan warga negara Indonesia. Terus yang kedua itu tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik dan Simpatika. Kemudian berusia paling tinggi 32 tahun pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran. Adapun untuk kualifikasi akademiknya ya, itu ada sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada PD Dikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian terkait tentang indeks prestasi kumulatif ya, untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan itu dia IPK-nya paling rendah 3,00. Kemudian untuk poin ke-6 itu teman-teman sekalian harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik, lalu juga memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA, yang dimana poin ke-6, 7, dan 8 ini bisa teman-teman lengkapi pada saat lapor diri. Kemudian pada poin yang ke-9 adalah teman-teman pastinya harus menandatangani fakta integritas, dan poin yang ke-10 adalah mengikuti tahapan seleksi yang terbagi 3. Yang pertama ada seleksi administrasi, lalu ada tes substantif, dan ada juga tes wawancara. Jadi itulah ke-10 persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Adapun bidang studi yang ditawarkan pada seleksi PPG Prajabatan gelombang ketiga tahun ini, yakni terbagi atas beberapa mapel ya. Yang pertama itu ada PGSD, lalu Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, kemudian ada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, lalu ada Sejarah, Seni Budaya, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Luar Biasa, dan Informatika. Nah, adapun biayanya, apabila teman-teman ingin mendaftar atau mengikuti pendidikan PPG Prajabatan tahun 2023 itu, yakni perkuliahan PPG Prajabatan dilaksanakan selama 2 semester dengan biaya per semester itu adalah Rp8.500.000. Tetapi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi berdasarkan poin C ini maka kita diberikan beasiswa ya, pendidikan itu free. Jadi 17 juta itu sudah ditanggung selama 2 semester atau 1 tahun pendidikan PPG Prajabatan. Adapun tahapan seleksinya itu ada 3 ya. Yang pertama itu teman-teman akan melaksanakan seleksi administrasi terlebih dahulu. Oke. Adapun ketentuan lebih lanjut terkait tentang seleksi administrasi yaitu menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIM PKB. Setelah dinyatakan lulus ke tahap 1, maka
teman-teman sekalian itu akan melaksanakan seleksi tahap 2 ya. Tahap 2 itu adalah tes substantif. Di sini ada beberapa rinciannya. Adapun tes substantif ini maksud itu adalah tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara offline. Adapun tes substantif ini itu diadakan di tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk. Kemudian, teknis pelaksanaan tes menggunakan aplikasi Computer Assisted Test Assessment Nasional Berbasis Komputer CAT-AN-BK. Lalu untuk tahap yang ketiga adalah tes wawancara. Adapun dalam tes wawancara ini bertujuan untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa. Nah, tes wawancara ini itu dilaksanakan secara daring atau online melalui media virtual meeting. Jadi bisa pakai Google Meet ataupun bisa pakai Zoom meeting ya, tergantung dari pihak penyelenggaranya. Kemudian tahapan seleksi itu bersifat sekuensial, sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 itu sebesar Rp200.000 yang ditanggung oleh calon mahasiswa. Nah, berdasarkan informasi ini bahwa apabila kita tidak lulus tahap 1, maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap 2. Begitupun juga kalau kita tidak lulus di tahap 2, maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap 3 dikarenakan tahapan seleksinya itu bersifat sekuensial. Oke. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya, ya itu dibuka pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Adapun beberapa tata cara pendaftarannya itu teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa poin ya. Poin pertama itu adalah teman-teman diwajibkan memiliki alamat email. Kemudian juga memiliki nomor handphone yang terkoneksi dengan aplikasi WhatsApp. Setelah itu pendaftar mengakses laman ppg.kemdikbud.go.id lalu memilih menu daftar PPG Prajabatan. Lalu pilih daftar sebagai peserta. Kemudian, pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIM PKB menggunakan email yang aktif. Lalu, pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. Untuk poin yang keempat, pendaftar memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Pada tahap ini, kesemua data-data tersebut itu akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A angka 1 sampai dengan 3. Nah, berarti pada poin 4 ini dia sudah tersinkron secara otomatis. Nah, permasalahannya adalah apabila data teman-teman sekalian ternyata itu tidak terverifikasi, berarti harus kemana? Nah, ini mungkin teman-teman bisa menghubungi Disduk Capil setempat, oke, untuk minta penjelasan di situ. Kemudian pada poin kelima, pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIM PKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat di awal pendaftaran. Adapun pada SIM PKB ini, teman-teman harus melengkapi isian berupa biodata diri, kemudian ada juga data kemahasiswaan, bidang studi PPG yang dipilih, dan data-data pendukung lainnya, seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi volunteer atau sukarelawan, melatih atau mengembangkan orang lain, dan hobi. Lalu poin E ada esai, ya. Lalu untuk poin F memberikan informasi tentang dokumen-dokumen apa saja yang perlu teman-teman unggah. Perhatikan di sini untuk fotonya itu foto terbaru berpakaian formal ya, kemeja putih, berdasi hitam, rambut rapi, bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam dan latar belakang warna biru. Ingat ya teman-teman, bukan warna merah tapi warna biru. Pastikan ukuran file maksimalnya itu adalah 1 MB. Nah, apabila dia lebih, maka teman-teman harus kompres ya. Saya rasa cara untuk kompres file foto itu sudah banyak bertebaran di dunia maya dan menghasilkan kualitas yang baik. Jadi teman-teman bisa menggunakan opsi tersebut. Kemudian fakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000. Kemudian bagi calon mahasiswa lulusan luar negeri itu diharuskan mengunggah SK penyetaraan ijazah luar negeri
dan transkrip asli dari perguruan tinggi asal. Lalu yang keenam nanti akan dilaksanakan verifikasi data kemahasiswaan dan linearitas program studi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem. Nah, jika dinyatakan valid atau linear, maka pendaftaran dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid atau linear, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. Poin ketujuh itu pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif, tes tahap 2, setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Oke. Kemudian itu ke-8, pendaftar mencetak kartu tes melalui aplikasi SIM PKB. Pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Oke, jadi kartu tes akan terbit apabila teman-teman menyelesaikan seluruh esainya. Lebih lanjut, pada kartu tes akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. Yang ke-9, peserta seleksi mengikuti tes substantif. Lalu yang ke-10, pengumuman hasil tes itu dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB menggunakan akun pendaftaran masing-masing. Setelah itu, bagi teman-teman yang lulus tes substantif, maka secara otomatis memperoleh informasi jadwal untuk tes wawancara lagi-lagi melalui aplikasi SIM PKB. Jadi teman-teman tidak usah memperhatikan informasi-informasi lain yang beredar, tapi teman-teman bisa lihat langsung di akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Yang ke-12, peserta seleksi mengikuti tes wawancara secara daring, lalu pengumumannya itu dapat dilihat pada aplikasi SIM PKB. Kemudian peserta yang lolos seleksi tes wawancara akan diproses untuk penempatan ke perguruan tinggi atau kampus sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih. Yang ke-15, calon mahasiswa mengonfirmasi kesediaan mengikuti PPG perjabatan di kampus yang ditentukan pada aplikasi SIM PKB sesuai dengan jadwal masa konfirmasi. Lalu yang ke-16, Direktorat Jenderal GTK akan menetapkan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 sesuai dengan kuota nasional yang dibuka. Nah, inilah beberapa jadwal-jadwal penting yang perlu teman-teman tandai ya. Jadi pendaftaran itu tanggal 25 Oktober sampai 12 November. Lalu pengumumannya itu 14 November, cetak kartu 17 November. Kemudian perlu di garis bawahi terkait tentang lapor diri ya. Lapor diri mahasiswa PPG Perjabatan di LPTK itu 10 sampai 13 Januari 2024. Nah, jadi pastikan sebelum tanggal 10 ini Januari 2024 teman-teman sudah melengkapi ketiga berkas yang harus dipersiapkan terkait tentang nafsa, terus surat keterangan sehat, kemudian apalagi satu tadi tentang surat keterangan berkelakuan baik. Oke. Ada tadi di sini di poinnya. Kayak kita lihat. Nih ya. Itu surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan berkelakuan baik, serta surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, ketiga berkas ini usahakan teman-teman sudah bisa dapatkan sebelum teman-teman melaporkan di lapor diri. Ya, tanggal 10 sampai 13 Januari tahun 2024. Oke. Nah, kemudian ini daftar linearitasnya. Jadi apabila teman-teman itu memilih bidang studi PGSD untuk jenjang SD, adapun linearitasnya itu ada beberapa sub-sub ya, mulai dari PGSD, PGMI, pendidikan guru sekolah dasar Buddha, PPKN, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan matematika, tadis matematika, dan sebagainya. Nanti untuk PGSD ada pendidikan geografi, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Ada fisika, biologi, dan kimia. Oke. Lalu untuk bahasa Indonesia itu ada 7 buah poin. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, dan seterusnya itu ditempatkan untuk SMP, SMPLB, SMA, SMA luar biasa, dan SMK. Untuk matematika ada 3, lalu pendidikan jasmani dan kesehatan itu ini. Oke, silakan dilihat.
Untuk yang kelima itu PKN ada 2, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Kewarganegaraan. Itu ditempatkan di SMP, SMP LB, SMA, SMA LB ataupun SMK. Ini untuk pendidikan luar biasa. Sejarah, seni budaya, BK, informatika. Oke, informatika ada banyak. Oke. Nah, kita lihat lagi. Sudah tidak ada. Oke, jadi itulah tadi teman-teman terkait tentang informasi dari seleksi pendaftaran calon mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Prajabatan gelombang ketiga, meliputi persyaratan, kemudian ada bidang studi PPG yang dapat dipilih, lalu ada informasi mengenai masa dan biaya pendidikan, tahapan seleksi, tata cara pendaftaran dan seleksi, serta informasi-informasi mengenai jadwal penting, dan tidak lupa informasi tentang daftar linearitas kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG Prajabatan. Oke, kalau begitu sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya terkait tentang dunia pendidikan. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Semoga informasi bermanfaat. Untuk link filenya silakan download di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.